Selamat malam pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi yang sehat. Kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan Plengkung Gading. Memang tidak seperti biasanya, saya kali ini yang akan menemani Anda untuk nanti menikmati acara Plengkung Gading ini. Dan pada acara malam hari ini merupakan kerjasama dari TVRI Jogja dan Yayasan Damandiri Jakarta, pimpinan Profesor Dr. Haryono Suyono yang begitu peduli pada peran perempuan dalam masyarakat. Maka temanya pada malam hari ini adalah perempuan pembangunan. Bersama-sama dengan kita pada malam hari ini akan hadir bupati-bupati perempuan dan juga ada satu yang bukan perempuan di sini ya. Ini bupati mana saya kurang tahu. Bupati Belambangan kalau nggak salah. Saya itu lagi nangis. Mas Debio, kenapa? Seumur-umur dikasih bunga peramal cewek itu baru ini lah. Wah, aduh. Biasanya memberi. Hah? Biasanya memberi. Biasanya jangankan bunga, senyum aja nggak pernah. Oh, iya. Baik Mas Debio, apa kabar? Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Ini memang kita tadi dikelilingi oleh banyak perempuan ya, termasuk lagunya tadi yang pertama Women. Wah, tentang perempuan. Women, ya? Iya, judulnya. Aku salah dengar tadi. Tadi apa dengernya? Dengarnya gomen tadi. Tuh kan. Iya, Mas Debio. Dan memang tadi busana-busana indah yang diperagakan oleh para peragawati dari PAPMI DIY merupakan rancangan dari para mahasiswa dari Akademi Kesejahteraan Sosial atau AKK yang sudah berprestasi. Wah, pokoknya sudah Di Nitian itu ya. Dintian ya, sudah tahu ya? Banyak mahasiswinya soalnya kan tahu. Iya. Baik, Mas Debio, ini kita bahagia sekali karena istimewa pada malam hari ini juga pemirsa. Dan oh iya, kita belum menyapa Oh iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu di studio. Selamat malam Ibu Bapak. Malam. Waduh, senang sekali, luar biasa. Heboh ya, penuh ya Mas Debio ya? Iya. Iya, dan senang sekali hadir pada malam hari ini. Beliau-beliau yang, aduh, pokoknya cantik dan berprestasi. Energik, wah, dan telah membuktikan kehandalannya. Iya. Sebagai perempuan pembangunan. Nah, itu dia. Yang pertama adalah Ibu Dr. Anda Hajah Rustri Ningsih MSI. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Rustri. Beliau adalah mantan Bupati Kebumen dan juga Bupati terpilih. 73% memilih kembali Ibu Rustri. Selamat Ibu. Dan yang kedua adalah Ibu Hajah Rina Iriani Sri Ratnaningsih SPD M.Hum. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau adalah Bupati Karanganyar. Ya, dan sebetulnya juga akan hadir Ibu Dr. Anda Hajah Endang Setianingjah MM, Bupati Demak. Namun karena harus turun ke bawah, jadi tidak bisa hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala permasalahan bisa diselesaikan ya. Dan pemirsa, nanti Anda juga boleh berinteraksi atau bertanya maupun mungkin memberikan masukan-masukan ya kepada Ibu Rustri maupun Ibu Rina melalui 580800 atau 0274 580800. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan ibu-ibu kita ini, kita saksikan visual yang berikut ini. Membuktikan bahwa perempuan mampu tampil sebagai pemimpin, inilah persoalan yang pertama-tama mesti terlebih dahulu diselesaikan. Ketika prestasi kaum perempuan masih berhadapan dengan ujian kultur dan tradisi masyarakat kita yang telah berabad-abad lamanya memposisikan kaum perempuan sebagai subordinat dari dominasi kultur patriarki. Ruang publik adalah milik para lelaki. Ruang domestik adalah tempat terhormat bagi para perempuan. Gerakan emansipasi dan perjuangan Kartini berabad-abad telah lewat. Pengakuan atas hak dasar perempuan di berbagai bidang kehidupan, yaitu di ruang domestik maupun publik, sebagai hak asasi manusia telah menjadi pernyataan pengakuan resmi negara. Kesetaraan gender, gender inequality, dan presentasi keterlibatan perempuan telah menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan masyarakat di negeri ini. Akan tetapi, tetap saja bahwa peran, fungsi, dan posisi kaum perempuan
terutama di ranah kepemimpinan politik dan kemasyarakatan, merupakan sesuatu yang harus direbut, terus diperjuangkan dan dibuktikan oleh perempuan sendiri sebagai subjek merdeka atas diri dan lingkungan sosialnya. Masalah kultur dengan berbagai kepungan tradisi sosial yang tidak menguntungkan bagi tampilnya prakarsa kepemimpinan perempuan inilah berbagai mitos yang menjerat langkah kaum Kartini untuk memasuki ruang publik inilah yang sejak dini berhasil ditundukkan oleh 3 sosok pemimpin perempuan dari 3 wilayah kabupaten di Jawa Tengah, Kebumen, Demak, dan Karanganyar, melalui perjuangan panjang dan belitan tantangan yang begitu rumit dan melelahkan. Mengingat bagi perempuan tampil di ruang publik untuk mengambil alih prakarsa kepemimpinan, artinya ia mesti menyelesaikan 2 pertarungan kebudayaan dalam satu waktu yang bersamaan, yakni mengatasi problem internal keperempuanan di ruang keluarga, lalu merancang dan memenangkan problema kesetaraan di ruang sosial di mana mandat kedaulatan berada. Menyelesaikan dan mengelola 2 pertarungan inilah bagi Bupati Demak, Dr. Anda Hajah Endang Setianingdiah MM, Bupati Karanganyar, Hajah Rina Iriani Sri Ratnaningsih SPD MHum, Bupati Kebumen, Dr. Anda Hajah Rustriningsih MSI, merupakan bagian dari komitmen kepemimpinan dan langkah nyata idealisme pengabdian yang harus dipersembahkan dan diperuntukkan kepada situasi kaumnya. Bahwa sebagai ibu dari seluruh rakyat yang dipimpinnya, ketiga sosok perempuan ini telah berhasil membuktikan bagaimana terus memaknai kepercayaan, prestasi, dan seluruh kemenangan dalam merebut hati dan mandat kedaulatan. Pada akhirnya, mesti mengembalikan amanat kepemimpinan yang digenggamnya kepada kemakmuran dan keadilan bersama. Melalui visi dan semangat 3 bupati yang lebih tepat menyandang sebutan pemimpin politik dan ikon perempuan pembangunan inilah, kemudian terbukti bahwa kaum perempuan tidak hanya mampu tetapi juga berhasil membongkar belenggu emansipasi sekaligus memperpendek jarak keadilan dan kemakmuran. Faktor inilah yang dalam fenomena kemenangan mutlak Rustriningsih untuk kembali memimpin Kebumen untuk periode kedua kalinya dalam pilkada langsung 2005 ini dapat dimaknai sebagai ketulusan dan ucapan terima kasih yang tiada putus-putusnya dari pemilik mandat kedaulatan kepada sosok pemimpin, sosok perempuan, sosok ibu yang telah mewakafkan seluruh prestasi keperempuannya bagi rakyat Bumi Dirja, Kebumen.
TV. Ada lagu pop, Ada lagu nostalgia kalau mau berjoget dangdut, atau campur sari pokoknya semua ada di sini di channel TVRI Jogja dalam Karaoke on TV. Menu sehat dan lezat hadir di kota Anda. Ikan bakar Jogja yang ada di Jalan Magelang nomor 133 adalah restorannya para penambah kesehatan. Tersedia menu Chinese food dan seafood yang ditanggung halal. Juga melayani beragam pesta seperti ulang tahun, pernikahan dan meeting dengan kapasitas 200 tempat duduk. Jangan khawatir, ada paket hematnya loh. Bagi yang enggan keluar rumah, telepon nomor 624616 atau 624617. Kami segera datang. Ya pemirsa, masih di Plengkung Gading bersama saya dan Mas Dibyo, dan juga ini merupakan kerjasama dari TVRI Jogja bersama Yayasan Damandiri yang sangat peduli pada peranan perempuan dalam masyarakat. Dan kita akan berbincang-bincang dengan ibu-ibu kita ini. Aduh, saya senang sekali Mas Dibyo kalau sudah di sini. Oh iya, jangan lupa. Kayaknya kayak kesannya Sri Kandi kembar itu Iya. ya. Sama-sama namanya mengandung unsur Ningsih sama Ningsih. Oh, iya. Ada Ibu Sri Ningsih, Ibu Ratna Ningsih. Ya, betul. Besok Mbak Ninda kalau kagungan putri, Oh, iya. kasih Ningsih mesti. Dia dengan senang hati biar jadi bupati. Ya, baik Ibu, senang sekali, mudah-mudahan nanti ini juga akan disiarkan di Ratih TV ya di Kebumen, dan juga TA TV di Karanganyar Solo. Ya. Di Solo. Di Solo. Ya, baik. Dan senang sekali Ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Mas Dibyo akan saya berikan kesempatan pertama untuk bertanya. Iya. Kalau tadi Mbak Ninda kayaknya asik mengungkapkan perolehan suara Bu ya. Ya. Yang benar Yang benar 77,4 ya Bu ya. Wah, lebih jauh Itu lebih kalau besar. di dunia tinju menang telak itu Bu. Benar itu. Ini resepnya apa Bu kok bisa sedahsyat ini misalnya? Ya pokoknya dekat dengan masyarakat. Saya kira kuncinya di situ. Iya. Iya. Ibu dekat dengan masyarakat, maksudnya Ibu gimana? Sering Ya pokoknya langsung mengunjungi mereka? Ya banyak mendengar apa yang dikeluhkan mereka selama kemarin menjabat, dan juga terakhir pada saat kampanye ya. Kemudian juga ya pokoknya berusaha banyak mendengar, dan apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat banyak itu yang kita coba lakukan. Ya, jadi resepnya selalu dekat dengan rakyat itu Bu ya. Iya. Oke, terus pertanyaannya kalau di kepemimpinan yang pertama kemarin istilahnya udah selesai Bu ya. Ada PR yang harus dilanjutkan nggak sih Bu? Iya, masih banyak. Masih banyak ya Bu ya? Masih banyak. Wah, Sehingga untung Ibu terpilih lagi Bu ya. Kalau enggak PR-nya masih banyak ya. Siapa yang melanjutkan? Iya. Apa ini Bu? PR yang kayaknya prioritas. Apa nih? ya jadi kalau jabatan periode pertama itu lebih pada upaya menanamkan fondasi untuk penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Sedangkan di periode kedua ini kami akan mencoba untuk melaksanakan pembangunan dalam artian yang sesungguhnya, termasuk juga percepatan-percepatan yang perlu dilakukan. Oke. Iya, baik Ibu. Dan ini karena Ibu berdua ini kan sosok-sosok perempuan bupati pertama ya, atau bupati perempuan pertama gitu. Gimana sih Bu kesan-kesannya memimpin suatu daerah yang bisa dibilang kebanyakan adalah kaumnya Mas Dibyo gitu ya? Dan sangat heterogen. Kurangnya satu heterogen. kabupaten itu. Iya. Mungkin Bu Rina. Bu Rina dulu Bu, silahkan Bu. Ya, bagi saya yang terpenting bagaimana kita ini selaku pemimpin penyesuaian diri ya. Dan kalau kita selaku pemimpin yang terpenting tidak usah nervous ya, walaupun perempuan ya. Dan di sini yang terpenting kita
bisa ngewongke uang dan bisa tahu bagaimana staf ini kalau mempunyai tugas ya tupoksinya bagaimana, namun demikian kita harus melihat kinerjanya, objektivitas. Jadi kalau saya rasa saya 1,5 tahun alhamdulillah tidak ada kendala yang begitu menjadikan suatu kendala yang menakutkan bagi perempuan. Dan bahkan saya sering ajak perempuan-perempuan ini, kalau memang mau maju, majulah, jangan merasa dirinya itu terbelenggu. Kadang perempuan itu kan aku wanita, kata-kata itulah hilangkan. Maka sekarang ini bagaimana kita mampu menjadi pemimpin, dan tentunya bagaimana kita menjadi pemimpin yang amanah. Iya, kalau Bu Rustri seperti Iya, kalau saya sekalipun ada pengalaman saya di partai politik aktif, sekitar mungkin ada 18 tahun sebelumnya. 18 tahun ya? 18 ya. 18 tahun? Iya. kok kayaknya terkejutnya gimana? 18 tahun. Dan itu merupakan seumur Bu Rustri itu masih hura-hura sudah masuk partai ya. Sosialisasi politik yang demikian kuat dari mendiang ayah ya. Itu membiasakan saya berhadapan dengan banyak pria dan rata-rata demikian. Kemudian usia juga mesti jauh di atas saya, tapi ini memberikan bekal yang luar biasa pada saat menjabat sebagai bupati. Tetapi juga bukan berarti kemudian tanpa ada muncul kekhawatiran pada saat pertama dilantik dulu, yaitu tetap muncul sedikit kurang percaya diri juga, apakah kondisi yang sama juga akan bisa dikondisikan sedemikian. Tapi ternyata memang betul pada akhirnya modal percaya diri itu menjadi satu kesuksesan ya, pendukung dari kesuksesan perjalanan bagaimana memimpin staf yang memang kebanyakan adalah pria dan rata-rata usianya pada saat itu lebih senior. Iya, pada saat pertama dulu saya dilantik sebagai bupati usia 32 tahun. Kemudian saya punya sekda yang seumur jauh ya. Yang hampir pensiun. Istilahnya kalau keseharian mau nyuruh pekewoh itu Bu ya, tapi karena jabatan ya mana lagi. Dan tapi saya juga mencoba menyesuaikan seperti apa yang dikatakan Mbak Rina tadi, bahwa kalau perlu waktu itu saya pakai pakaian yang gelap-gelap jadi agak sedikit tua. Wah, agak sangar gitu. Oh gitu ya caranya ya. Awal, tapi ternyata bahwa ukurannya bukan dilihat dari laki-laki, kemudian gambaran pejabat bupati dulu adalah laki-laki tinggi kekar, badan besar, terus berkumis barangkali. Iya, tapi ternyata adalah pada kinerja. Jadi kalau mau turun ke bawah, Mbak Endang yang nggak bisa datang gitu ya. Pokoknya asal jalannya cepat, kalau perlu lebih cepat dari staf gitu. Oh gitu ya. Saya kira dari harus kelihatan kinerja gesit gitu ya Bu ya. Ya, mesti itu saya kira Mbak Rina ya. Iya, mungkin Bu Rina juga akan menambahkan kalau turba gitu harus gimana? Iya, kalau saya sih Konon kabarnya biasanya soalnya suka nyopir sendiri kan Ibu mana-mana. Iya, kalau saya selalu begini ya Bu. Mbak kok Bu Pito. Boleh kok. Saya itu terbiasa mandiri. Cenderung ayah saya juga seorang tentara yang begitu disiplin, sehingga saya itu kalau tidak melakukan hal yang disiplin biasanya saya itu risih gitu. Dan saya tidak pernah mau mengandalkan siapapun yang ada di samping saya. Bahkan apabila dalam keadaan apapun saya santai saja. Driver belum datang, ajudan belum datang, kenapa sih pusing-pusing mesti menunggu? Sendiri gitu ya, Bu? Pergi sendiri. Kadang juga staf pada lalu langsung bilang, apa sih yang lain? Saya katakan kan wajar, saya juga bisa nyupir, dan juga saya tidak mau tahu entah itu malam jam 3, jam 1, kalau namanya bencana alam biasanya saya turun sendiri, dan saya sudah katakan pejabat di Karanganyar 24 jam harus hidup handphonenya. Sehingga Waduh, luar biasa ya, gesit-gesit dan mandiri. Kepala bidang atau seluruhnya? saya tidak mau tahu, yang penting harus bisa saya hubungin, entah siapa yang di sini saya lihat ya harus bisa ready ya. Kalau nggak ready biasanya saya bilang situ, terus saya katakan jangan mengatakan ini keras atau tidak, ini urusannya dengan nyawa. Dan juga pernah ada pengalaman yang agak aneh juga, ada tamu ya, ada tamu dia ajudan bilang bahwa
Bu ada tamu, namun demikian tamunya saya pending nanti karena belum Ada ada schedule atau perjanjian dengan ibu. Masalahnya apa? Ada anaknya sakit di rumah sakit, lah perlunya apa? Kami tidak tahu. Oh, ini urusan nyawa. Kalau pengen ketemu ibu biasanya ada sesuatu yang mesti harus saya bantu. Kenyataannya setelah ini saya suruh lari, harus dipanggil itu. Ternyata betul dia butuh darah. Nah, sekarang ini saya katakan kepada seluruh ajudan, protokol boleh, tapi kalau urusan dengan nyawa dan hal seperti ini, tolong. Inilah yang pertama, bahkan rapat pun saya pending untuk saya tunda untuk ngurusin orang ini dulu. Karena itu saya selalu berharap bahwa saya itu kadang juga saya tinggal itu protokoler banget itu saya sudah tidak kadang risih juga ya. Kalau saya pengen ketemu masyarakat ya ketemu saja, kenapa sih mesti kita kok tidak pakai ini dan itu, kan toh ini rakyat kita, masyarakat kita yang perlu sentuhan-sentuhan, apalagi kita seorang ibu ya Mbak, seorang ibu. Bahkan saya tidak pernah merasa oh nanti jangan-jangan bening, enggak, apapun yang dimana ada minuman ada apa, oh saya bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya itu satu adalah sebuah ketenangan, sebuah tetek ya istilahnya, tetek gitu Tetek saja. ya, jadi tadi ada disiplin, tetek, kemudian Tetek gesit titis ya. tatas. Tetek titis tatas. Ya. 3T ya, Bu ya? 3T. Titis tatas. Dan yang jelas tidak bergantung pada yang di sebelahnya, termasuk sama Mas Debyo. Oh, nggak bakalan ya. Nggak bergantung. Siapa yang di sampingnya. Ya, konsekuensinya seluruh bawahnya harus siap 24 jam handphonenya. Nggak ada alasan bateraiku ngedrop. Nggak ada. Nggak boleh ya. Iya, tentu saja pemirsa, Anda nanti boleh berinteraksi langsung dengan ibu-ibu kita, Ibu Rina maupun Ibu Rustri Ningsih melalui 580800 atau 0274 580800. Tapi setelah lagu berikut ini, ya, yang sesaat lagi kita akan nikmati bersama, dan nanti kita akan berbincang-bincang langsung lagi dengan Ibu Rustri Ningsih dan Ibu Rina. Sepisanan aku wes keser sliramu deh. Aku kandel saja akan mereka enak nesu. Nadya nesu ora Allah malah tambah ayu. Aja ngono Mas, sampean mbak aja godang. Sarung cekung kota-kota aku tresno deh. Gampang gedang, ora patet yen guyonan. Aku raguyon, aku kepentok ketanan kemana-mana. Tenan iki Mas, Tenang deh aku. ora lames Kita kok. rewangi topo kungkung. Ayo, aku nang ngendi? Kowe je. Ayo. Tak lupa. Ayo. Asik. Aduh lae, disen ku tekan semene. Lapiye. Dadi bojone. Topong ayu kolanan pecok kok disebrake. Isin piye wis kepecok dikapake. Aduh sangat, kadang wis dadi bojomu. Samar piye wong ayu nyegah omene.
Adapun masing-masing wilayah, Demak, Karanganyar, dan Kebumen memiliki karakteristik, potensi, tantangan, dan unikumnya yang sedikit berlainan. Akan tetapi, bukan kebetulan jika kaum perempuan di 3 wilayah tersebut merupakan mayoritas dengan potensi individu dan kolektifnya yang patut diperhitungkan. Sehingga yang pertama-tama bukan karena bupatinya perempuan, apabila partisipasi dan program pembangunan di sektor perempuan lebih mengedepan. Akan tetapi merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa perempuan merupakan faktor pembangunan di 3 wilayah tersebut, menjadikan sektor ini memperoleh perhatian cukup serius, walaupun bukan berarti bidang-bidang di sektor lain terabaikan. Karena prinsip pembangunan dimanapun, di samping persoalan metodologi dan pendekatan, salah satunya adalah dukungan dari faktor dinamik dan potensi mayoritas masyarakat yang terskemakan secara sistematis, integral, dan berkelanjutan. Apa yang dilakukan oleh Rustri di Kebumen, Rina Iriani di Karanganyar, Endang di Demak merupakan bukti bahwa pendekatan pembangunan khas kaum perempuan yang lebih human dan memposisikan sumber daya manusia sebagai faktor bagi keberhasilan pembangunan, serta orientasi program kemasyarakatan yang diletakkan sebagai investasi sosial jangka panjang berkelanjutan merupakan potret dari pemahaman ketiga pemimpin perempuan ini akan masalah mendasar dari rakyat yang dipimpinnya. Perhatian yang cukup besar dari 3 wilayah kabupaten ini kepada bidang kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak-anak, perluasan kesempatan dan prestasi pendidikan, serta kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat dasar hingga universitas, dukungan dan peningkatan ekonomi rakyat secara nyata melalui program pemberdayaan, merupakan tanda bahwa telah terumuskannya secara relatif tingkat pemahaman kepemimpinan bupati dan seluruh dukungan teknis aparat pemerintah kabupaten bahwa mengelola pembangunan adalah menyediakan prasyarat berupa tenaga-tenaga pembangunan yang sehat, terampil, cerdas, dan mandiri. Dan menghadirkan tenaga-tenaga pembangunan merupakan investasi sosial yang memerlukan waktu, kegiatan berkelanjutan, dan pendekatan yang integral. Di samping itu, mengupayakan penataan birokrasi yang efektif, efisien, namun juga produktif dan mengabdi pada profesionalisme pelayanan publik merupakan tantangan lain yang selama periode kepemimpinan 3 sosok perempuan di 3 kabupaten ini menjadi bagian dari agenda yang sesempurna apapun hasil yang telah ditunjukkan namun tak pernah dinyatakan selesai. Rustri Ningsih, Endang, dan Rina Iriani sangat menyadari era kepemimpinannya merupakan era transisi politik di mana tingkat kepercayaan rakyat kepada para pemimpin dan seluruh aparat birokrasi pemerintah di semua level fungsionalnya sedang mengalami evaluasi dan puncak krisisnya. Peran perempuan dalam berbagai program pembangunan dan perumusan kebijakan sebagai faktor dan sumber dukungan mayoritas dari dinamika kemasyarakatan. Partisipasi rakyat dalam melangsungkan prakarsa pemenuhan kebutuhan diri dan lingkungan kehidupan. Dalam kesadaran Rustri, Endang, dan Rina Iriani harus ditopang oleh era birokrasi bukan sebagai alat kekuasaan, tetapi alat dan instrumen dengan melandaskan peran dan fungsinya kepada seluruh regulasi yang ada untuk mempercepat keberhasilan pembangunan yang ada. Apakah langkah kepemimpinan perempuan di 3 wilayah kabupaten ini berarti berlangsung tanpa kendala? Jalan terjal dan berliku yang menghadang masih panjang. Di era transisi demokrasi, di mana seorang bupati di samping sebagai pemimpin wilayah,
memimpin pemerintahan sekaligus juga mengenggam mandat kepemimpinan politik seperti sekarang ini. Tentu masih diperlukan kekuatan lain sebagai penopang keberhasilan dan stabilitas kepemimpinannya. Akankah Endang dan Rina Iriani menapaki jejak Rusli Ningsih yang telah secara elegan melewatinya? Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Pelengkung Gading. Tentu saja kalau Anda nanti ingin berbincang-bincang langsung dengan Ibu Rusli Ningsih, Bupati terpilih Kebumen, dan juga Ibu Rina Iriani, Bupati Karanganyar, silahkan melalui 0274 580 800 atau langsung 580 800 untuk Anda yang berada di area Yogyakarta. Dan silahkan bertanya, karena jangan sampai pertanyaannya saya borong sendiri. Banyak sekali yang akan Atau saya kesempatannya terlewatkan iya, ya, bagus sekali. termasuk Bu Rusli tadi saya lihat di visual tadi Ibu diwawancarai oleh media asing. Iya, Iya. dari CNN ini Bu ya. TV kabel ya. Iya. CNN pernah datang ke Kebumen dan itu juga surprise buat saya. Mereka jauh-jauh datang dengan peralatan seabrek. Oh, gitu ya. Kemudian sesuatu yang berbeda ya kalau diliput dari media yang lain Iya, pada iya. saat sekarang. Dengan peralatan seabrek datang mengikuti kegiatan saya selama 2 hari. 2 hari diikuti terus dari pagi sampai Iya, sore gitu Bu. betul. Mungkin di TV kabel itu judulnya 2 hari bersama Ibu Rusli Ningsih. Ternyata enggak juga. Oh, ternyata enggak. Keluarnya hanya 4 menit. Oh, hanya 4 menit. Diikuti Jadi terus. editingnya ketat banget ya Bu ya. Tapi ada satu hal yang menurut mereka dianggap menarik adalah Iya. pada saat saya buka komunikasi langsung dengan masyarakat Kabupaten Kebumen dalam menerima keluhan yang memang ada di Kebumen, menjadi merupakan acara siaran bersama Radio In FM milik Pemkab dan juga Ratih TV milik Pemkab. Adalah acara Selamat Pagi Bupati. Iya. Itu berlangsung setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Live ya Bu ya. Live dan jam 6 sampai jam setengah 7 pagi. Oh, Tiap maaf pagi. Ibu, ternyata ada penelpon. Jadi kita jawab dulu. Ada penelpon yang ingin. Silahkan. Ya. Kita sapa dulu Pak. Ya, selamat malam. Halo, Pelengkung Gading. Ya, Ya, selamat malam. Dengan siapa ini Pak? Di mana? kan Pak Edi. Pak Edi, di mana Pak? Ya, ini dari Kebumen. Di Kebumen. Wah, dari Kebumen, Pak Ya, Edi. silakan Selamat Pak malam, Edi. Pak Edi. Aduh, luar biasa. Hujan nggak Pak di sana Pak? Sebelumnya mengucapkan selamat dulu sama Oh, iya, Ibu baik. Rusli Ningsih Terima Selamat untuk kasih Ibu. Pak Edi. atas terpilihnya sebagai bupati. Terima kasih. Saya temannya Mas Probo, Ya, temannya Mas Probo Temannya? yang ada di Magelang. oh Dulu baik. pernah ketemu Iya, sama iya. Ibu Rusli Ningsih. Iya. Nah, Pertanyaannya Pak. pertanyaannya gini, gimana cara mengentaskan masyarakat Kebumen dari kemiskinan ini? Semoga dengan adanya terpilihnya Bupati Rusli Ningsih ini bisa meningkat lebih bagus lagi taraf kehidupan yang ada di masyarakat Kebumen gitu aja. Baik. Ada lagi Pak Edi? Gimana? Ada lagi? Udah, Sampun? itu aja. Ya, terima kasih sekali Pak Edi. Iya, terima kasih. Silahkan, monggo Bu Rusli. Iya, terima kasih Pak Edi. Pertanyaannya memang betul pengentasan kemiskinan yang perlu dilakukan pada saat sekarang ini adalah kembalinya kalau menurut saya adalah pada bagaimana mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik, yang efisien, yang efektif, bebas KKN. Iya. Dan ini menjadi pendekatan yang sangat banyak pengembangannya di lapangan, termasuk dengan pemerintahan yang efisien, efektif. Mudah-mudahan ini bisa sekaligus meningkatkan pelayanan yang lebih baik, kemudian pada akhirnya adalah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya. Ya, tadi Pak Edi tanya bagaimana ya pengentasan kemiskinan di sana. Tapi sudah ada perkembangan Jadi yang Ibu lihat selama ini? sebagaimana tadi nyambung yang CNN Iya, datang iya. ke Kebumen adalah diantaranya bagaimana saya mengawasi kerja dari PNS yang kurang lebih sekitar 15.000 di Kabupaten Kebumen. Kemudian belum lagi melibatkan struktur pemerintahan desa yang lebih banyak lagi
sampai 40 ribu orang dalam pelayanan publik. Tentu tidak mudah bagi bupati, pucuk pimpinan untuk mengawasi mereka. Tetapi dengan komunikasi yang dibuka sedemikian, dengan transparansi pemerintahan, mudah-mudahan saya dibantu juga oleh masyarakat untuk mengawasi pelayanan di lapisan bawah, termasuk adalah setiap hari mereka bisa telepon langsung tanpa ada disaring, diseleksi, tetapi mereka bisa sepuasnya menanyakan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan. Baik, terima kasih Bu. Ternyata ada penelpon lagi. Iya, kita jawab dulu. Selamat malam, Pelengkung Gading. Selamat malam. Selamat malam, dengan Pak siapa, di mana? Dari Pak Zainuri di Jalan Godean. Pak Zainuri, selamat malam. Monggo, apa yang mau ditanyakan? Ya, sementara saya cuma ingin menyampaikan selamat buat ibu-ibu bupati yang terpilih. Ya, terima kasih. Dan ibu-ibu ini merupakan Kartini milenium. Waduh, Kartini milenium, ya, terima kasih. Dan nanti bisa mengemban amanah, karena sebagai bupati itu hanya sebagai amanah dari Allah yang harus dilaksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya. Amin. Juga saya ingin sedikit mengusulkan. Silahkan, Pak. Mungkin tidak hanya untuk ibu-ibu bupati, tapi untuk bupati keseluruhan di negara kita ini. Iya. Masalah birokrasi ke kepolisian, itu misalnya mencari SIM atau segala macam birokrasi di kepolisian itu biasanya masih berbelit-belit, dan mungkin itu perlu diperhatikan oleh ibu-ibu bupati dan seluruh ibu atau bapak-bapak bupati yang menjabat sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih sekali. Waalaikumsalam Pak Zainuri. Jadi usulnya bagus ya, tapi itu kalau menyangkut ngurus SIM itu memang berbelit-belit Mbak Indah. Karena kalau mau ujian tuh harus bikin angka 8, berbelit-belit juga. Ya? Kalau angka 1 lurus gini kan. Nggak pinter-pinter nanti. Kalau tetap berbelit-belit angka 8. Kalau nggak nanti nggak bisa nyopir atau mengendarai sepeda motor. Bu Rina barangkali ingin menanggapi, silahkan Bu. Ya, tentang birokrasi dan sebagainya ini. Kalau bagi saya, kita harus, kalau ada birokrasi yang maksudnya mungkin untuk melakukan mungkin salah satu hal perizinan di birokrasi mungkin berbelit-belit maksudnya. Ya, kita harus merubah paradigma baru agar hal-hal yang lalu yang seperti itu harus dirubah, dan perubahan sistem itu penting. Juga strategi-strategi baru kita tanamkan lagi kepada birokrasi kita agar hal-hal ini tidak terjadi lagi. Tentunya dengan apa? Dengan suatu percontohan. Kita selaku pemimpin ini harus sebagai teladan. Dulu masyarakat itu, rakyat itu kalau mau ketemu pimpinan sulitnya setengah mati. Seperti apa sih sekda saya? Seperti apa sih bupati saya, wakil bupati, bahkan muspida saja tidak tahu. Tapi di Kabupaten Karangan saya balik. Masyarakat tidak usah melayani pemimpin yang akan melayani magak. Saya tiap Jumat, insya Allah minggu pagi saya turun ke bawah. Gitu. Oh begitu, baik. Rupanya ada penelpon lagi. Aduh, kita berturut-turut. Ya, selamat malam. Selamat malam. Kaget saya Pak. Iya, siapa Pak? Iya, dengan Adi siapa? Sleman. Di mana ya? Sleman. Pak siapa, maaf? Adi. Pak Adi. Silakan, silakan. Selamat untuk Bu Rusri. Terima kasih, Pak. Saya salut perempuan, tidak sekedar, maaf, di satu sisi banyak kita mendengar mereka mengekspos keempuannya. Kalau ini keempuannya. Ada aja Pak. Saya bertanya pada Ibu ini, bagaimana Ibu memberdayakan di semua lapisan, di semua tataran perempuan dengan keempuannya di semua tataran. Karena kalau terlena dengan keempuannya, maaf, akan tereksploitasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Aji atau Pak Adi tadi ya. Silakan Bu Lustri. Iya. Menarik nafas. Menarik nafas dulu. Pertanyaan yang menarik kaitannya dengan pemberdayaan perempuan. Jadi memang cukup berat ya, karena kalau kita lakukan pendekatan mulai dari pendekatan struktural, pendekatan budaya, kayaknya memang sedikit bulat-bulat juga kan mana yang dulu yang dilakukan. Tapi pada prinsipnya sederhana yang saya lakukan di Kebumen, saya mencoba melaksanakan tugas dengan baik
mudah-mudahan banyak perempuan yang tertarik, termasuk juga dengan jabatan publik ya. Sehingga dengan contoh sukses-sukses kecil itu bisa menarik motivasi minat mereka untuk bisa tampil di permukaan. Iya. Tapi kalau boleh tahu cita-citanya dari kecil apa ya, Bu Sri? Apa ya, sudah pengen jadi bupati dari dulu? Kalau hanya ini, kalau kaitannya dengan cita-cita mungkin tidak tersebut jelas. Cuma kalau dulu saya bermain itu memang senangnya yang jadi pemimpinnya. Kalau Bab Sodor pimpinannya. Kalau belajar mengajar saya jadi gurunya. Oh gitu. Bu Rina juga dulu, Bu? Ya, karena saya kebetulan juga memang guru kan. Saya basic saya dari pendidikan, dan waktu itu sama dengan Mbak Rustri. Kalau ya nggak hanya Gubak Sodor, Mas. Kadang kalau kita ada yuk sekolah-sekolahan, saya nggak mau jadi murid, saya gurunya, dan bahkan saya kepala sekolahnya. Dan jadi saya tuh salah dari awal, Bu. Kalau main-main tuh mesti main-mainannya jadi mantan-mantanan itu loh. Jadi mantan beneran sekarang. Saya malah sering tidak mau kalau jadi manten-mantenan. Jadi saya maunya sekolah-sekolahan atau bahkan tentara, pengen jadi seperti itu prajurit sama komandan. Saya sering jadi komandannya gitu. Iya, baik. Ya, Mas Jibyo, ini kayaknya perbincangan semakin menarik saja. Juga ada telepon atau kita mau lagu dulu? Ada telepon masuk. Ya, telepon dulu, baik. Ya, selamat malam, Pelengkung Gading. Halo. Dengan siapa, Pak? Iya, dengan siapa, Pak? Malam. Malam, Pak. Di mana? Malam, Bapak, Ibu. Iya, Bapak. Ini Jari dari Tangmangu ini. Oh, Tangmangu. Ini Serikandi kembar baru. Ini kelihatan. Apalagi Bu Rina ini juga menciptakan baju untuk identitas Karanganyar itu baju Serikandi, kok cocok sekali. Oh iya. Kita belum tahu ya. Terus saya sebagai seorang laki-laki ini iri, apa ibu-ibu sekarang jadi Serikandi. Nah, ini apalagi Bu Rina ini dari guru itu, bisa jadi bupati kan langka sekali. Nah, sekarang mau ini Bu, program-program apa untuk meningkatkan dan memberdayakan perempuan di Karanganyar ini? Kelihatan sudah mulai terontong-terontong gitu. Terima kasih. Baik, jawabannya nanti akan dijawab oleh Bu Rina maupun nanti juga akan ditambah oleh Bu Rustri setelah kita simak lagu yang berikut ini.
merah kau kenakan, anggun walau nampak kusam, rudung putih terurai, ujung yang goyah tak tinggalkan dukamu, wajahmu seperti terlihat lelah, walaupun kursimu dilapisi peludru. Ada apakah ibu? Ceritalah bertipu, suka duka yang ku rasa, kayak pada anakku. Tak terpikir tuh tinggalkan dirimu, ibuku, darahku, tanah airku. Tak rela kulihat kau seperti itu. Ada apakah sarapan suantene kumpulnya sarapan do turu. Saya teman. Saksikan Pangkur Jenggleng. Saksikan Pangkur Jenggleng. Saksikan Pangkur Jenggleng. Saksikan Pangkur Jenggleng. Hanya di TVRI Jogja. Menu sehat dan lezat hadir di kota Anda. Ikan bakar Jogja yang ada di Jalan Magelang nomor 133 adalah restorannya para penambah kesehatan. Tersedia menu Chinese food dan seafood yang ditanggung halal. Juga melayani beragam pesta seperti ulang tahun, pernikahan dan meeting dengan kapasitas 200 tempat duduk. Jangan khawatir, ada paket hematnya loh. Bagi yang enggan keluar rumah, telepon nomor 624616 atau 624617. Kami segera datang. Rasanya semakin ngelaras, semakin rame di Plengkong Gading malam hari ini. Mas Dibio tadi para peragawati dari PAPMI DIY memperagakan busana-busana karya cipta dari mahasiswa
AKS AKK ya, AKS AKK atau yang setiap tahun tuh ada gelar cipta busana, juga rias dan boga. Mereka juga sudah berprestasi di tingkat nasional, ada lomba desain tingkat daerah sampai nasional, terus menyelenggarakan juga lomba desain kerjasama dengan Margaria dan lomba tata rias pengantin tingkat DIY. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka yang berprestasi dari AKS AKK. Mbak Ninda, kayaknya kalau masalah mendesain. Nah, kita kan akan sampai ke sana. Nah, ini nggak kalah serunya juga. Iya nih, ya, ternyata tadi ada yang telepon dari Tawangmangu sudah tahu dan memberitahu kita ya Mas Dibyo ya soal. Tapi tadi dalam hati mesti ada sesuatu yang dari Tawangmangu. Ada Serikandi kembar, sebelahnya Burisrawa gitu. Tapi dia dalam hati. Jangan terlalu tersinggung, dalam hati. Iya, Bu Rina tadi ya dikatakan mendesain seragam Serikandi. Betul. Gimana jadi begini Mbak, karena tiap Sabtu di Kabupaten Karanganyar kan harus memakai batik. Ya saya lihat staf-staf kami itu kalau pakai batik ting celoneng. Tidak begitu bagus. Akhirnya saya punya pemikiran untuk jati diri Kabupaten Karanganyar, saya harus mendesain sesuatu. Akhirnya timbul saya mendesain untuk baju sogan, warna sogan itu Serikandi, 2 Serikandi di depan, belakang itu gunungan. Lalu sering tanya, kenapa, apa sih maksudnya Serikandi kok gunungan? Gunungan kalau di pewayangan adalah bumi seisinya, maka inilah bumi Karanganyar yang dipegang pucuk pimpinan seorang perempuan. Maka dari itu Serikandi ini harus bertanggung jawab kepada seisi bumi Kabupaten Karanganyar. Oh begitu, ya baik. Dan bagaimana? Rupanya ada penelpon lagi yang masuk? Iya, ada telepon? Oh, ada telepon. Sebelum kita nanti perlihatkan bagaimana seragam Serikandi. Ya, selamat malam, Pelengkung Gading. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, dengan siapa di mana ini, Pak? Dengan Pak Heru di Klaten, Mbak Ninda. Oh, Pak Heru di Klaten. Monggo. Jadi silahkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Bu Bupati Karanganyar. Selamat malam, Pak. Maaf, Bu. Ini mungkin pertanyaan yang nggak bermutu ya. Saya sebetulnya warga Kota Solo, hanya ingin titip pesan kepada Ibu. Saya ini kan mengamati kalau pejabat di Solo itu kan mobil dinasnya bagus-bagus, Bu. Kebetulan saya itu dekat tempat kos, kelihatannya anaknya pejabat Solo, Bu, Kota Solo. Nah itu kan kok pakai mobil dinas yang diganti platnya jadi plat hitam, pakai plat Samara. Nah itu kan padahal yang beli kan rakyat juga, Bu. Nah kok enak sekali gitu loh. Kalau untuk emergency mungkin sebulan 2 bulan nggak apa-apa. Ini saya perhatikan 1 tahun lebih, mungkin setahun lebih, mobilnya Vios warna abu-abu metalik. Jadi saya baik, aduh maaf Pak Heru ya, agak terputus-putus teleponnya. Oh ya, maaf sudah terputus ya. Jadi tapi intinya sudah didapat ya Bu Rina ya, bahwa ada yang itu tapi ada yang menggunakan tapi saya tidak tahu apa mungkin staf saya atau bukan. Tapi yang jelas kalau anak saya biasanya kalau pakai mobil dinas itu sudah tidak mau banget gitu. Malah nggak mau ya, Bu? Nggak mau ya. Tapi mudah-mudahan bukan orang Karanganyar ya. Mudah-mudahan itu kalau hanya dari Solo sekitarnya mungkin ini yang mendengarkan bisa nanti bisa warning kepada keluarganya. Iya, yang jelas ada tekad dari ibu-ibu berdua. Betul. Untuk membuat ada kedisiplinan ya untuk tidak menggunakan fasilitas kantor gitu ya untuk keluarga begitu ya. Baik, oh tadi ada contoh ya seragam yang didesain oleh Ibu Rina. Ini dia. Ada peragawan di sini rupanya. Ini dia. Oh, oke. Maaf Bapak. Iya. Beliau ini memakai yang lengan pendek, tetapi ini ada lengan panjang yang setiap Senin, setiap Sabtu dipakai lengan panjang. Ada gambar Serikandi. Coba balik ke sana. Bapak balik. Iya, ini dia. Ya, ini gunungan. Gunungannya. Wah. Kalau di wayang itu kan satu bumi ya, bumi seisinya. Nah, itulah jati diri Kabupaten Karanganyar. Dan terima kasih Bapak. Setiap kali saya melihat pakaian ini berarti saya harus benar-benar
inilah tanggung jawab saya untuk bertanggung jawab penuh amanah untuk Kabupaten Karanganyar pada khususnya bangsa dan negara pada umumnya. Terima kasih Ibu. Dan rupanya ada penelpon lagi. Halo. Selamat malam, Pelukung Gading. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa Bapak dan dengan Pak Toto di Bantul. Saya asli Karanganyar. Di Bantul. Silakan. Ya. Iya. Saya selamat malam Bu Rina, mau tanya sama Bu Rina. Oh, silakan. Malam. Bu Rina, selamat malam. Malam Bapak, Assalamualaikum. Pak Toto di Bantul, asli Karanganyar Bu. Oh, asli Karanganyar. Asli Karanganyar. Saya sering baca Quran, sering nonton TV Bu. Ibu sering muncul dan giat sekali menggerakkan masyarakat Karanganyar untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan. Kiat-kiat apa Bu yang mendorong Ibu yang sepertinya tidak punya lelah, tidak punya capek itu Bu? Terima kasih Bu, selamat malam Bu. Ya, silakan Bu Rina. Ya, terima kasih Pak Toto. Jadi pengamatan sampai di Bantul ya. Matur nuwun Pak Toto. Jadi begini kiat-kiat kami, saya selaku pimpinan ini bahwa saya itu dipercaya dan pada sumpah itu kan bahwa kita ada sumpah bahwa kita ini adalah abdi negara. Ya. Abdi negara, abdi itu kan pelayan. Ya. Maka dari itu bagaimana sebisa-bisanya saya ini untuk melayani masyarakat sehingga saya dalam bekerja ini tidak berpikir apapun kecuali ya inilah tugas saya dan saya harus melaksanakan apapun dan penilaian itu ada di tangan masyarakat dan pada semuanya yang menilai saya. Namun demikian saya toh masih banyak kekurangan dan tanpa masyarakat, tanpa semuanya saya tidak bisa bekerja dengan baik. Iya. Dan tadi Mas Dibyo sudah berbincang-bincang dengan Bu Rusli tentang penghargaan yang ya. Iya kayaknya. Bu Rusli ada penghargaan tadi. Penghargaan. Pernah baca Quran tapi saya lupa penghargaan apa itu. Mau Yon Perso. Kalau nggak salah internasional ya Bu ya? Asia Pasifik. Tahunnya sekitar tahun 2001 ya. Di Pitsanulog di Thailand ya. Ada pertemuan tingkat maksudnya penghargaannya diberikan dari PBB, dari SKAP. Jadi pemimpin-pemimpin perempuan se-Asia Pasifik pada saat itu dikumpulkan. Kemudian ada sekitar 7 penghargaan yang diserahkan pada saat itu. Salah satunya alhamdulillah saya dapat paling tidak untuk memotivasi lebih lanjut. Asia Pasifik ya Bu ya? Se-Asia Pasifik. Asia Pasifik. Baik, kita masih akan melihat kiprah ibu-ibu berdua ini tentu saja melalui tayangan berikut ini. Seperti Rustri dan Rina Iriani, Endang Setianing Diah yang memimpin kota Wali tersebut di tahun-tahun penghujung periodisasi pengabdiannya, memimpikan di samping Demak tetap menjadi kota religi dengan basis kultur keagamaan yang kuat, namun juga terbuka bagi arus investasi yang menjamin bagi kemakmuran rakyatnya secara ekonomi. Dengan tetap meletakkan terlindunginya kepentingan hajat hidup rakyat Demak sebagai ukuran keberhasilan investasi. Mengingat tanpa harus diingkari bahwa rakyat Kabupaten Demak sebagaimana Karanganyar dan Kebumen selama ini jauh sejak sebelum ketiganya dipercaya memimpin wilayah kabupaten telah cukup lama berada dalam kondisi tanpa daya, berhadapan dengan kalkulasi investasi, bahkan kadang harus menjadi pengasong di negerinya sendiri. Hal yang juga secara terus-menerus menjadi keprihatinan Rina Iriani dan Rusli Ningsih atas potensi Kabupaten Karanganyar dan Kebumen yang sudah semestinya menjadi modal sosial bagi seluruh rakyat sekabupaten untuk membuktikan bahwa dari kabupaten yang jauh dari pusat, dari ibu kota provinsi, mampu mencuat ke peta nasional, bahkan internasional, dan mampu menunjukkan kemampuan dirinya dengan atau tanpa otonomi. Oleh sebab itu, dukungan dari seluruh stakeholder pembangunan wilayah kabupaten, baik kalangan DPRD, pers, LSM, akademisi, pengusaha, agamawan, hingga tokoh-tokoh masyarakat lokal, terutama rakyat sebagai subjek pembangunan. Lebih utama lagi, kaum perempuan yang selama ini terbelenggu kultur dan tradisi sosial yang tidak membebaskan, sudah saatnya bangkit dan bersama-sama menuntaskan mandat pembangunan. Kabupaten Demak
dengan luas 89.743 hektar dengan penduduk 996.384 jiwa, terdiri dari 493.123 laki-laki dan 503.191 perempuan, yang di dalam kandungan tanah dan hamparan potensi wilayahnya menyimpan semangat dan legenda agung para wali. Kabupaten Karanganyar yang menyimpan kebesaran sejarah nenek moyang dan pada masa lalu bermukim para kesatria dari kegemilangan kerajaan Jawa. Dengan berbagai potensi alam, sumber daya manusia, dan ajaran kearifan di relief dan simbol kisah-kisah peninggalan sejarah. Kabupaten Kebumen dengan luas 1.281,115 km persegi dan 1.194.974 jiwa penduduknya, mayoritas kaum perempuan, di mana sekian abad lalu membuktikan keteguhan dan komitmen pemimpin lokalnya, memberikan jaminan perlindungan dan kemakmuran kepada rakyat Bumi Dirja atas penguasaan Mataram lama. Sebentuk kontrak sosial telah berlangsung antara pemimpin dan rakyat pendukungnya, antara pemerintah kabupaten dan warga masyarakat selaku subjek pembangunan, antara cita-cita keadilan dan kemakmuran dan potensi serta tantangan wilayahnya. Jalan masih panjang. Perjuangan kaum perempuan memerlukan hadirnya keteladanan. Dan 3 sosok pemimpin dari Demak, Karanganyar, dan Kebumen telah membuka jalan. Dalam proses pembangunan, ada keberhasilan, ada catatan kegagalan. Keduanya harus dapat dimaknakan sebagai langkah perjuangan tiada akhir dan tiada berkesudahan. Kepada kaum perempuan, bersama Endang Setianingtyah di Demak, Rina Iriani di Karanganyar, dan Rustri Ningsih di Kebumen, mandat kedaulatan telah dititipkan. Maka pembangunan sebagai proses tiada henti dalam menghadirkan perubahan menuju keadilan dan kemakmuran menunggu untuk dituntaskan.
Karaoke on TV. Ada lagu pop, ada lagu nostalgia, kalau mau berjoget dangdut atau campur sari. Pokoknya semua ada di sini Di channel TVRI Jogja dalam Karaoke on TV. Anda sudah kangen ingin berjoget? Tidak perlu risau. Kini hadir kembali untuk Anda, JOS 76. Silakan Anda bergembira dan berjoget bersama teman-teman Anda. Disiarkan setiap Jumat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Langsung dari halaman TVRI Jogja. Silakan Anda berjoget dan bergoyang sepuasnya bersama JOS 76. Waduh, kita sampai di sesi terakhir ini, Mas Debio ya. Rasanya masih pengen ngobrol lebih lama. Tapi termasuk tiupan angin perubahan tadi ya. Angin perubahan ya. Dan ngomong-ngomong, memang tadi Mas Debio juga sempat bisik-bisik sama saya, kalau ibu-ibu ini sempat nggak ya di rumah itu melakukan pekerjaan rumah tangga? Sempet nggak nih ya? Istilah kerennya masih bisa menyeimbangkan antara peran publik dan domestik. Wah, ini yang lebih ya tahu ilmiah gitu ya. Ya menyesuaikan kocok-kocoknya kandel kayak pinter. Oh, sebentar, ada penelpon rupanya. Ada telepon lagi. Oh, oke. Oh, terputus. Jadi bagaimana Bu Rustri di rumah? Waktu masih menjabat ya? Iya. Waktu masih menjabat kayaknya semuanya sudah dibantu. Iya. Sudah dibantu banyak pihak, banyak orang. Jadi kalau kaitannya dengan tugas-tugas domestik itu kalau mau saja. Kalau mau, ya. Tergantung mood gitu ya. Biasanya kalau lebaran sedikit lebih berminat untuk cuci piring atau yang lain. Kalau keseharian cuci piring sama Bu Rustri nanti malah mempersempit peluang pekerjaan ya. Tekan kontraknya saya ada mesti berpikir yang lebih inilah di yang lain. Kalau Bu Rina nih Bu? Ya, saya tetap harus ada balance antara itu tadi domestik dan publik. Karena apa? Saya ada anak, ada suami. Kalau Bu Rustri kemarin sebenarnya belum ya Bu, tapi sekarang mesti besok karena apalagi ini alhamdulillah ada calon baby. Jadi kalau saya anak itu nomor satu ya. Jadi apapun sehari itu saya harus komunikasi, harus bertemu baik anak ataupun suami. Dan apa sih yang dibutuhkan anak-anak saya ini memang setiap hari saya selalu absen. Apa sih kamu mau? Begitu. Itu dan ini agar apa ya? Antara saya menjadi pejabat pimpinan ini juga di rumah pun anak-anak tidak kehilangan saya, suami tidak kehilangan saya. Iya. Tapi kalau nyuci piring nampaknya kok soalnya sudah ada ya. Nunggu Krisna Mukti aja Bu. Tapi Ibu kegemaran sebetulnya pekerjaan rumah apa Ibu Rustri yang senang? Entah dari bersih-bersih atau ini kita pengen tahu kan? Iya, latihannya dari kecil gitu ya. Kebetulan kami bersaudara 10 bersaudara. Kebetulan tidak ada pembagian khusus anak laki perempuan, termasuk kalau saya dulu biasanya kebagian bersih-bersih termasuk ngecat tembok. Ngecat juga Bu? Jadi bukan yang bagian masak-masak gitu. Iya. Kalau Bu Rina kesukaannya? Menata ruangan, pokoknya dari kamar, terutama untuk kamar mandi ya. Saya paling kamar mandi di toko juga. Ya, kamar mandi itu saya tidak mau kalau kamar mandi itu kumuh. Jadi kamar mandi harus indah gitu, harus enak gitu. Jadi nggak tahu kok begitu karena saya ingat sama ayah saya, kalau orang kelihatan bersih itu kamar mandinya bersih, berarti itu semuanya juga bisa bersih. Dilihat dari situ gitu ya. Iya. Ibu-ibu berdua ini harapan kedepannya untuk perempuan ya, baik di wilayah kita masing-masing maupun perempuan pada umumnya gitu. Karena saya yakin ibu-ibu berdua merupakan dua dari teladan bagi perempuan yang lain dan memang termotivasi ya, perempuan-perempuan jadi termotivasi itu. Ibu Rustri bisa jadi bupati, Ibu Rina bisa jadi bupati. Harapan Ibu?
Kalau menurut saya sih sederhana aja, perempuan bisa menjadi dirinya sendiri, tidak karena dipaksa lingkungan harus begini-begini. Syukur lagi kalau termotivasi untuk bisa seimbang tadi, tidak terlalu banyak di domestik tapi juga keluar ya. Kalau Bu Rina punya harapan apa nih Bu, Kak, tentang perempuan? Kalau saya mengharapkan kepada seluruh kaum perempuan, tidak hanya di Karanganyar saja, tetapi di seluruh Indonesia, bangsa yang kita cintai ini, perempuan yang terpenting harus mandiri, jangan cengeng, dan jangan selalu mengandalkan bahwa keperempuannya itu selalu dibawa-bawa. Kodrat oke lah, kita harus, kodrat ini memang tidak lepas bahwa perempuan itu menyusui dan mempunyai anak, dan harus hormat kepada laki-laki. Namun demikian, tetaplah berkarier setinggi langit. Oke, Mbak Dian, berkarier setinggi langit, itulah harapan Bu Rina nih ya. Iya, jadi tekanannya tadi mungkin Bu Rina jangan mudah minta dikasihani dengan perempuannya. Artinya sebagai perempuan bukan untuk dikasihani gitu, dan minta dikasihani gitu ya Bu? Iya, karena menganggap dirinya lemah gitu barangkali. Itu menarik. Ya. Tapi dikasih boleh ya Bu ya? Dikasihi boleh. Ya harus dikasihkan, bukankah surga di telapak kaki ibu, maka kita semua akan berusaha. Baik Ibu-Ibu, terima kasih sekali, selamat berjuang untuk masyarakat. Terima kasih. Kebumen dan Karanganyar. Kenapa sih kok nangis? Kenapa Mas? Aku mau kasihan Bu, teman saya Bu. Kenapa? Itu dia percaya banget surga ada di telapak kaki ibu. Ibunya kemarin kecelakaan diamputasi, dia kehilangan surga. Ibu, karena aduh ini sebetulnya masih pengen ya berpanjang-panjang lagi cerita-cerita lagi. Tapi minggu depan tanggal 7 Bu Rina masih akan hadir lagi di Plengkong Gading. Jangan lupa pemirsa, silahkan saksikan Plengkong Gading tanggal 7 Juli yang akan datang. Ibu Rina masih akan hadir kembali. Bu Rustri, selamat, mudah-mudahan terus sehat dan bisa melanjutkan PR-PR tadi. Dan saya selaku perempuan, saya mengucapkan selamat kepada Mbak Rustri Ningsih. Mudah-mudahan tetap dicintai dan mencintai rakyatnya di Baik, Mas Debio, juga kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Damandiri Gedung Granadi, Jakarta atas terselenggaranya acara pada malam hari ini. Juga masyarakat Kabupaten Karanganyar, masyarakat Kabupaten Kebumen, terima kasih banyak. Juga Quality Arts Organizer, Bapak Dr. Andes Aloy Sugeng Siswawinoto, pimpinan Campur Sari Rarasati, kita berikan tepuk tangan juga, hebat sekali malam hari ini. Juga Dekorasi Rarasati Mantri Jeron, Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Yogyakarta, PAPMI, DIY, Mas Agung Gunawan, pimpinan dan koreografer Jogja Dance Company, dan seluruh pihak yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya Ninda dan Debio segera pamit, dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa membuat bangsa ini lebih baik dari hari ke hari. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.